Nah, untuk langkah pertama yang kalian lakukan itu adalah silakan kalian buka browser kalian, bisa pakai Google Chrome. Setelah itu ketikkan Powtoon pada kolom pencariannya. Nah, setelah tampil link untuk Powtoon, kalian bisa langsung klik untuk link daripada powtoon.com. Nah, tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan home untuk Powtoon ya. Jadi setelah muncul untuk tampilan home-nya, jadi tampilan home-nya seperti ini untuk Powtoon Workspace-nya. Jadi nanti di sini kita akan membuat media pembelajaran berbasis e-learning dari aplikasi Powtoon ya. Oke, langkah selanjutnya setelah muncul tombol home untuk Powtoon seperti ini ya, kemudian kalian klik tanda plus yang ada di ujung kiri atas. Kemudian ada beberapa menunya di situ, mulai dari Animate Explainer, White Video, Presentation. Kemudian kalian silakan pilih Animated Explainer. Kalian klik yang itu, nanti akan muncul untuk tampilannya, jadi tampilan untuk Animate Explainer seperti ini. Kemudian untuk kotak pencariannya silakan kalian ketikkan education atau tentang pendidikannya, karena kita di sini akan membuat nanti presentasi tentang pendidikan. Jadi kita menggunakan tema tentang education ya. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, langkah selanjutnya setelah beberapa tema untuk education itu tampil ya, jadi ada berbagai tema di sini. Nah, kita mau memilih yang terkait dengan pengajaran, maka kita pilih yang school syllabus ya. Setelah kita klik school syllabus, maka akan muncul tampilannya seperti ini ya. Jadi ini contoh tampilannya, tampilan videonya nanti ketika jadi untuk school syllabus. Lalu setelah itu kita pilih edit in studio untuk mengedit videonya ya. Jadi kita tambahkan nanti berbagai macam variasi untuk videonya. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan untuk mengedit school syllabus yang sudah kita pilih tadi ya, seperti itu. Nah, jadi masih loading ya. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul ya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya setelah muncul untuk tombol pengeditan, jadi ini untuk mengedit tadi yang school syllabus ya, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kalian bisa pilih untuk slide pertamanya, terus kalian edit untuk yang kata-kata yang akan kalian gunakan. Misalnya di sini kalian menggunakan kata hello, kemudian kalian ganti dengan katanya bagaimana kabar kalian semua adik-adik mahasiswa, misalnya seperti itu ya. Jadi kalian bisa edit kata-katanya tergantung dari kemauan kaliannya, tapi biasanya untuk pembukaan pembelajaran biasanya seperti itu, kita menggunakan kata hello atau assalamualaikum, bagaimana kabar kalian semua ya. Setelah itu kita bisa lihat hasilnya ya. Kita bisa lihat hasilnya dengan cara mengklik untuk tombol play-nya, jadi hasilnya seperti ini nanti ya. Jadi nanti akan muncul tombol di sini ya, seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya setelah diedit untuk yang slide pertama, sekarang kita ke slide kedua. Sama juga untuk yang slide pertama tadi, kita ganti untuk penggunaan katanya ya. Jadi misalnya di sini kita tuliskan hari ini merupakan perkuliahan untuk pertemuan ke-10 misalnya ya. Jadi untuk yang pembelajaran seperti itu, jadi kita tuliskan seperti itu. Nah, setelah itu
Misalnya kita tambahkan lagi untuk mata kuliah statistika dasar, misalnya karena di sini saya mengajar mata kuliah statistika dasar, jadi saya menggunakannya. Ya. Kemudian untuk mengecilkan hurufnya, kita bisa gunakan tombol minus dan plus untuk memperbesar tampilan hurufnya. Oke, setelah slide kedua sudah selesai kita buat, kita pindah lagi ke slide ketiga. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menggunakan animasi yang sama, kita bisa menggunakan tombol duplicate untuk menggunakan tampilan animasi yang sama. Tinggal kita merubah untuk kata-katanya di sini. Misalnya untuk slide kedua dengan slide ketiga penggunaan katanya otomatis berbeda. Tetapi slide-nya yang untuk animasi daripada si pengajar itu bisa sama ya, tetapi kata-katanya yang dirubah. Misalnya untuk yang slide ketiga ini saya menggunakan kata-kata hari ini kita akan belajar tentang distribusi sampling rata-rata untuk mata kuliah statistika ya. Jadi kita atur hurufnya, kita perbesar menggunakan plus atau perkecil menggunakan minus. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Jadi animasinya akan bergerak seperti ini sambil juga layarnya tampil seperti ini. Oke, langkah selanjutnya, misalnya di sini untuk slide keempatnya nanti kita mau tempel slide ya atau gambar untuk yang di papan tulisnya. Caranya untuk membuat seperti itu yaitu kita klik yang gambar seperti ini, kemudian kita klik yang My Image, nanti akan tombol Add Image, kemudian klik upload. Di situ upload gambar dari file komputer Anda yang tersimpan. Jadi filenya itu harus dalam bentuk JPG ya, file gambar yang akan kita upload, bukan file PDF dan lain sebagainya. Setelah itu silakan pilih file yang akan kalian upload untuk ditampilkan nanti di papan tulisnya. Misalnya seperti ini, saya memilih untuk file yang sudah saya convert ke JPG. Jadi ada berbagai file di sini, sebelumnya saya sudah convert ya, misalnya untuk pembelajaran nanti ini saya menggunakan yang ini, maka tinggal kalian pilih gambarnya. Setelah itu silakan open untuk mengupload semua gambarnya. Oke, langkah selanjutnya setelah semua gambar tadi sudah terupload, jadi sudah masuk semua gambar yang sudah kita pilih. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan ya, jadi ini sudah gambar yang sudah kita upload semua tadi. Jadi ini yang pembelajaran nanti akan kita gunakan dan kita akan tempel di papan tulisnya yang ini ya. Jadi nanti kita akan gunakan untuk yang slide keempat dan seterusnya, kita akan tempel di sini ya. Oke, langkah selanjutnya ketika kita sudah memilih gambar yang mau kita upload, kita tinggal klik gambar tersebut, nanti akan muncul di tampilannya seperti ini. Jadi kita perkecil dulu supaya nanti muat di papan tulisnya, supaya tampilannya lebih rapi. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran papan tulisnya. Jadi kita atur baris untuk yang di bawah, kemudian yang sebelah kanan. Ya, karena tampilannya itu menutupi si pengajar, maka setelah itu kita copy dulu untuk pengajarnya supaya tampil di depan ya seperti ini. Jadi setelah kita copy, yang di belakang kita hapus ya, supaya dia tidak menutupi papan tulisnya ya, seperti itu. Jadi setelah itu tampilannya akan seperti lebih rapi kelihatan. Jadi yang slide keempat tadi sudah selesai ya. Sekarang kita melangkah ke slide kelimanya.
kita juga lakukan hal yang sama untuk slide kelimanya. Jadi kita juga tempel gambar. Jadi kita klik gambar yang mau kita tempel di papan tulisnya. Setelah itu kita sesuaikan dengan ukuran papan tulisnya untuk yang digambar. Jadi kita atur dulu slide-nya supaya tidak menutupi si pengajar. Kita sesuaikan dengan ukuran papan tulisnya, kita atur ke kanan. Kemudian kita juga atur ke bawah sedikit supaya lebih pas di papan tulisnya. Setelah itu kita copy si pengajarnya supaya tampil di depan seperti ini. Yang di belakang kita hapus supaya tidak dua kali. Kemudian jadi tampilannya seperti ini, lebih rapi ya. Jadi si pengajar bisa menjelaskan materi dengan baik di depan papan tulisnya, dan tampilan papan tulisnya juga lebih kelihatan fit. Oke, setelah selesai tadi slide kelima, kita pindah ke slide ke-6. Kita juga lakukan hal yang sama pada slide ke-4, 5, pada slide ke-6. Kita klik gambarnya, kita tambahkan pada papan tulisnya. Setelah muncul, kita sesuaikan kembali dengan ukuran papan tulisnya. Jadi kita atur gambarnya supaya fit atau pas dengan ukuran papan tulisnya. Jadi kita atur ke kanan dulu. Setelah itu yang di bawah kita juga naikkan supaya tampilannya pas. Kemudian pengajar kita copy kembali, kita majukan ke depan supaya tidak tertutupi papan tulisnya. Yang di belakang kita hapus supaya tidak dua kali orangnya. Ya, jadi tampilannya seperti ini, lebih rapi dan lebih fit ya, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya setelah kita semua sudah terapkan ya, jadi kita sudah tempel gambarnya pada berbagai slide ya. Jadi kita lihat satu-satu di sini yang sudah selesai. Misalnya untuk slide ke-6 ini sudah bagus kelihatan. Kemudian slide ke-7-nya, slide ke-8 juga sudah bagus semua tampilannya. Kemudian slide ke-9 sudah pas semua ya. Kemudian slide ke-10 juga sudah bagus tampilannya semua. Jadi kita cek satu-satu semua untuk tampilannya supaya lebih bagus kelihatan. Slide ke-11 ya, jadi variasinya tergantung kalian mau pengajarnya di kiri atau ke kanan. Kemudian slide ke-12, 13, kemudian slide ke-14 tampilannya sudah fit semua. Slide ke-15, kemudian slide ke-16, kemudian slide ke-17. Oke, langkah selanjutnya setelah semua slide sudah kalian sesuaikan dengan keinginan kalian, kalian sudah tempel semua gambar-gambar pada papan tulisnya, kalian sesuaikan, sudah sesuai dengan keinginan kalian semua. Langkah selanjutnya adalah kalian tinggal klik export yang berada di bagian kanan atas. Setelah itu kalian tunggu beberapa saat sampai hasil videonya jadi. Dalam formatnya nanti MP4 ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat mau outputnya atau hasilnya yang sudah jadi. Jadi ini tampilannya, jadi satu-satu ya tampilannya. Jadi misalnya saya mau lihat tampilan yang ini, jadi hasil videonya tadi yang saya sudah edit di Powtoon. Bagaimana hasilnya? Kita mau lihat ya. Jadi kita klik, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Ya, jadi ini animasi yang sudah kita buat dari Powtoon. Nah, ini masih belum ada suaranya ya. Nanti akan kita tambahkan di aplikasi Filmora untuk menambahkan narasi atau background yang akan kita gabungkan dengan videonya. Jadi tampilan videonya saja seperti ini. Nanti kita tambahkan narasi di belakang ya. Kemudian kita ingin melihat lagi output yang lain selain dari yang tadi. Kita bisa pilih gambar yang sudah kita ekspor tadi dan sudah muncul hasilnya seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini.
Jadi media animasinya nanti seperti ini, orangnya akan bergerak sambil menjelaskan. Nah nanti ini belum ada narasinya ya, atau suaranya, jadi tinggal kita tambahkan suaranya nanti di aplikasi Filmora. Kita gabungkan nanti suara kita dengan animasi yang ini supaya lebih bagus kelihatan. Ya, jadi ini tampilan animasinya seperti ini. Dia menjelaskan materi di papan tulis terkait dengan variansi atau ragam. Kita sesuaikan saja nanti suara yang akan kita gunakan. Oke, langkah selanjutnya kita edit sekarang suara dan videonya dengan menggunakan aplikasi Wondershare Filmora. Kita klik Wondershare Filmora. Kemudian setelah muncul, kita tunggu beberapa saat sampai tampilan home-nya muncul. Ya, setelah itu untuk create new video, klik full feature mode untuk mendapatkan semua feature daripada Wondershare Filmora ini, untuk menggabungkan video animasi yang sudah kita buat tadi dengan narasi yang akan kita tambahkan pada suaranya. Ya, jadi tampilan home-nya seperti ini untuk Wondershare Filmora. Jadi ini sudah gambar-gambar dan suara yang sudah saya upload. Nah, langkah selanjutnya silakan kalian masukkan intro untuk mempercantik tampilannya terlebih dahulu sebelum masuk pembahasan materinya. Tergantung intro apa yang kalian gunakan. Setelah itu klik gambar atau animasi yang ditambahkan tadi yang sudah dibuat di Powtoon. Setelah itu klik auto enhance untuk meningkatkan kualitas gambar. Kemudian silakan masukkan narasinya. Ya, jadi narasinya itu berupa MP3 yang sudah kita upload ya. Setelah itu kita perbesar suaranya. Kita sampaikan volumenya sampai 200%, klik OK. Nah, setelah itu kita potong bagian videonya yang terlalu panjang, kita sesuaikan dengan narasi audionya. Ya, jadi yang ini kita potong. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita gunakan transisi untuk membatasi video yang satu dengan video yang lain. Ya, jadi tampilannya nanti seperti ini. Untuk yang intro dengan video yang pertama. Nah, setelah kita sudah buat bagian pertama, kita tambahkan video yang tadi sudah kita edit di Powtoon untuk yang bagian kedua. Jadi kita buat di sini, kita tambahkan. Setelah itu kita tambahkan narasinya berupa audio MP3 yang sudah kita upload di sini. Ya, jadi kita sesuaikan letaknya. Ya, jadi kemudian kita potong bagian videonya tadi yang terlalu panjang, kita sesuaikan dengan panjang daripada audionya, kita potong. Ya, jadi tampilannya itu ketika kita potong itu akan pas dengan narasinya. Ya, seperti ini. Ya, kemudian kita klik lagi transisi untuk memberikan ruang antara video pertama dengan kedua dan juga ketiga dan selanjutnya. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Jadi nanti ada videonya, ada juga narasinya. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan lagi videonya, video yang ketiga. Jadi ini video yang ketiga tadi, kita klik auto enhance untuk meningkatkan kualitas gambar. Kemudian setelah itu kita tambahkan audio MP3-nya yang sudah kita upload tadi. Kita tambahkan di sini. Kemudian setelah itu kita sesuaikan dengan ukuran video dengan audionya. Jadi yang ini kita buang, kemudian setelah pas itu kita tinggal lihat hasilnya. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Jadi ada nanti audionya, ada juga videonya yang tampil. Jadi sudah kita combine ya, seperti itu. Oke, setelah semua sudah kalian tambahkan,
Jadi kalian tambahkan hal-hal yang menarik, audionya, videonya, kemudian narasinya dan lain sebagainya. Tinggal kalian klik create video untuk membuat outputnya. Kemudian silakan ketikkan nama judulnya di sini, tempat penyimpanannya di save to, untuk tempat penyimpanan kalian nanti melihat outputnya atau hasilnya. Nah, setelah itu kalian juga ubah resolusinya, kemudian formatnya usahakan dalam MP3. Kemudian resolusinya kalian bisa pilih, kalian menggunakan better atau best, tapi di sini saya menggunakan best. Kemudian klik OK. Kemudian setelah itu kalian tinggal klik export yang berada di bagian kanan bawah. Kemudian nanti tunggu beberapa saat sampai muncul hasilnya. Jadi kita masih dalam proses creating movie di sini. Kalian bisa tunggu sampai muncul outputnya yang sudah jadi. Nah, untuk langkah terakhir kalian tinggal lihat output yang sudah kalian ekspor tadi di Filmora. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini sudah jadi ya. Ini versi yang sudah jadi dari hasil ekspor Filmora tadi. Jadi sudah tercombine antara video dengan audionya. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi kita mulai dari yang bagian pertama ya, tentang range atau jangkauan ya. Jadi mengenai range atau jangkauan ini, kalian bisa lihat pada tabel di samping ini, di mana di situ ada sebuah nilai ya, anggap saja sebagai nilai ujian tengah semester mahasiswa, di mana untuk skor terendah itu mendapatkan nilai 41, sedangkan skor tertinggi itu mendapatkan nilai 94 ya. Jadi ada 6 pembagiannya di situ, ada 6 pengelompokan data, di mana untuk yang skor terendah dari skor 41 sampai dengan 49, frekuensi atau mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara skor tersebut itu ada 3 orang. Jadi yang sudah kita gabung tadi animasi dengan audionya sudah selesai sampai di akhir. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini pengajarnya akan menunjuk papan tulis sambil bergerak juga dan sambil mengeluarkan suara juga. Jadi suaranya itu berasal dari narasi yang sudah kita upload tadi di Filmora. Jadi tampilannya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Jadi sangat bagus ya hasilnya, sangat menarik bagi mahasiswa.